Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Ignatius Dewanto, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Komodor Udara Ignatius Dewanto adalah salah satu tokoh militer legendaris dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Beliau merupakan seorang penerbang tempur, atau fighter pilot, yang menjadi simbol keberanian dan dedikasi tinggi dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Republik Indonesia. Dalam catatan sejarah militer Indonesia, Komodor Udara Ignatius Dewanto adalah satu-satunya penerbang tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang berhasil menembak jatuh pesawat musuh. Sebuah prestasi yang mengukuhkan posisinya sebagai pahlawan udara sejati. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Komodor Udara Ignatius Dewanto dilahirkan pada tanggal 9 Agustus tahun 1929 di Yogyakarta, Indonesia. Karir militernya berkembang pesat sejak masa awal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Beliau wafat pada tahun 1970, meninggalkan warisan keberanian dan patriotisme yang terus dikenang oleh generasi penerus. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Komodor Udara Ignatius Dewanto lahir di kota Yogyakarta, sebuah pusat kebudayaan dan pendidikan yang juga menjadi saksi lahirnya banyak tokoh perjuangan nasional. Nama beliau kemudian diabadikan sebagai nama sebuah auditorium, yaitu Auditorium Graha Dewanto, yang terletak di Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur. Pangkalan ini merupakan salah satu pusat utama operasi dan pelatihan bagi penerbang tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Komodor Udara Ignatius Dewanto dikenal sebagai pemilik 16 bintang jasa. Sebuah jumlah penghargaan yang sangat langka dan menunjukkan rekam jejak pengabdian militer yang luar biasa. Keberhasilan beliau dalam menembak jatuh pesawat musuh menjadikan beliau simbol kehormatan bagi Korps Penerbang Tempur Indonesia. Aksi heroik tersebut tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis dan taktis yang tinggi, tetapi juga keberanian yang luar biasa dalam menghadapi ancaman nyata terhadap kedaulatan udara negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dedikasi Komodor Udara Ignatius Dewanto terhadap tugas negara dan kemampuan luar biasa dalam medan tempur menjadikan beliau sebagai teladan dalam dunia militer Indonesia, khususnya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Tindakan heroik beliau menjadi bukti bahwa personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara tidak hanya bertugas di langit Indonesia, tetapi juga mampu memberikan efek strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara. Pemberian 16 bintang jasa merupakan bentuk pengakuan atas keberanian, loyalitas, dan integritas beliau selama masa dinas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Komodor Udara Ignatius Dewanto menjalani karir militer dengan semangat disiplin, latihan keras, dan penguasaan teknologi pesawat tempur. Melalui dedikasi dan latihan intensif, beliau berhasil menjadi pilot tempur yang andal dan disegani. Momen heroik ketika menembak jatuh pesawat musuh menjadi puncak pencapaian dalam karir militer beliau, yang kemudian dijadikan simbol ketangguhan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Semangat juang dan pengabdian beliau kini diwariskan kepada generasi penerbang baru melalui semangat di Pangkalan Udara Iswahyudi, tempat nama beliau diabadikan sebagai penghormatan abadi. Komodor Udara Ignatius Dewanto merupakan salah satu figur militer yang mewakili semangat patriotik dan keberanian luar biasa dari generasi awal perwira penerbang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Latar belakang beliau sebagai putra asli Yogyakarta, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan kebangsaan, memberikan dimensi kultural yang penting dalam membentuk karakter kepemimpinan dan keteguhan prinsip yang beliau bawa dalam setiap fase pengabdiannya.
Lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 1929, Komodor Udara Ignatius Dewanto tumbuh dalam masa transisi kolonial menuju kemerdekaan, yang pada gilirannya membentuk pandangan beliau tentang pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan udara sebagai bagian integral dari kedaulatan bangsa. Secara teknis, Komodor Udara Ignatius Dewanto dikenal memiliki kecakapan luar biasa dalam mengoperasikan pesawat tempur dan memahami taktik pertempuran udara. Beliau bukan sekadar pilot, tetapi merupakan ahli strategi udara yang mampu menavigasi kompleksitas medan perang langit dengan presisi tinggi. Kemampuannya menembak jatuh pesawat musuh menjadi bukti nyata bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Indonesia telah memiliki personel dengan standar profesionalisme tinggi sejak awal pembentukannya. Keberhasilan tersebut bukan hanya prestasi individual, tetapi mencerminkan kemajuan kemampuan taktis dan teknologi penerbangan militer Indonesia pada masa itu. Dari perspektif organisasi militer, keberadaan sosok Komodor Udara Ignatius Dewanto menjadi penguat moral dan simbol kehormatan bagi generasi penerbang setelahnya. Dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, nama beliau sering disebut sebagai rujukan dalam pendidikan kepemimpinan dan etos tempur. Keputusan untuk mengabadikan nama beliau sebagai nama auditorium utama di Pangkalan Udara Iswahyudi, yaitu Auditorium Graha Dewanto, merupakan bentuk penghormatan institusional terhadap jasa-jasa beliau yang tak ternilai. Auditorium tersebut tidak hanya menjadi ruang seremonial, tetapi juga pusat pembinaan nilai-nilai kejuangan dan profesionalisme perwira udara. Dalam kerangka penghargaan negara, total 16 bintang jasa yang diterima oleh Komodor Udara Ignatius Dewanto menunjukkan pengakuan multidimensi terhadap kontribusi beliau, baik dari sisi operasional, strategis, maupun keteladanan. Jumlah penghargaan yang sangat langka ini membuktikan bahwa dedikasi dan integritas beliau diakui tidak hanya di lingkungan militer, tetapi juga oleh pemerintah dan bangsa secara keseluruhan. Penghargaan tersebut mencakup berbagai bentuk jasa, mulai dari kepahlawanan hingga kontribusi terhadap pembinaan dan pengembangan kekuatan udara nasional. Dilihat dari sudut pandang sejarah pertempuran udara Indonesia, Komodor Udara Ignatius Dewanto adalah representasi dari masa ketika Republik Indonesia masih berjuang keras untuk mempertahankan wilayah udaranya dari berbagai bentuk agresi. Keberhasilan menembak jatuh pesawat musuh bukan hanya momen kemenangan, melainkan titik balik yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan tempur udara yang bisa diandalkan. Momen tersebut menjadi bagian dari narasi besar pertahanan negara yang membangkitkan rasa percaya diri di tengah situasi geopolitik yang tidak stabil secara sosial dan psikologis. Figur Komodor Udara Ignatius Dewanto menunjukkan bahwa keberanian di medan perang lahir dari disiplin diri, tanggung jawab moral, dan keyakinan pada tujuan negara. Beliau tidak hanya dilihat sebagai pahlawan perang, tetapi juga sebagai figur inspiratif yang membuktikan bahwa dengan tekad dan latihan yang sungguh-sungguh, seorang anak bangsa mampu mengukir prestasi yang setara bahkan melampaui standar internasional. Semangat beliau menjadi inspirasi tidak hanya bagi para penerbang, tetapi juga bagi generasi muda Indonesia yang bercita-cita mengabdi pada negara di berbagai bidang. Dalam perkembangan budaya militer Indonesia, keberadaan tokoh seperti Komodor Udara Ignatius Dewanto sangat penting dalam membentuk narasi keteladanan dan kebanggaan Korps. Peringatan terhadap jasa-jasa beliau yang masih dilakukan hingga kini melalui kegiatan militer, upacara kehormatan, dan pelestarian nama di fasilitas militer merupakan bentuk pelestarian memori kolektif yang menjamin bahwa nilai-nilai perjuangan tidak terputus oleh waktu. Dengan demikian, warisan beliau bukan hanya dalam bentuk catatan sejarah, tetapi juga dalam bentuk nilai hidup yang terus ditransfer ke generasi-generasi penerus perwira militer Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa,
Tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.